Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 3 akan mempresentasikan tentang apa itu litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer meliputi bagian atas mantel, kerak bumi, dan bagian terluar dari struktur bumi. Litosfer sendiri lapisan kulit bumi yang tersusun dari batuan dan mineral. Batuan pada litosfer adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Litosfer sendiri memegang peranan penting dalam kehidupan tumbuhan. Tanah bisa terjadi jika batuan di litosfer mengalami degradasi, erosi, maupun proses fisika lainnya. Batuan kecil dan pasir bercampur dengan hasil komponen organis makhluk hidup yang kemudian membentuk tanah untuk digunakan tempat hidup berbagai organisme. Bagian lapisan litosfer ada lapisan sial, lapisan sima. Lapisan ini lebih berat dibandingkan lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium. Udah sekian, dilanjutkan untuk materi yang kedua. Selanjutnya, proses pembentukan litosfer yang diawali dengan pembentukan magma yang terjadi di kamar magma. Magma bersifat dinamis dan terus bergerak. Gerakan tersebut membuat magma mengalir ke tempat suhu yang lebih rendah. Akibatnya, magma mengalami kristalisasi dan sebagian membeku menjadi batuan beku. Batuan beku yang tidak berhasil sampai ke permukaan akan terkubur lebih dalam. Semakin dalam, semakin besar tekanan dan suhu yang diterima. Batuan beku akan mengalami perubahan menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen berasal dari pengendapan sisa-sisa pelapukan batuan beku. Batuan sedimen akan bergerak semakin dalam karena di permukaan bumi terus terbentuk lapisan sedimen baru. Lapisan baru ini akan menghimpit lapisan sebelumnya sehingga bergerak turun mendekati kamar magma. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam pelapukan pada batuan litosfer. Yang pertama yaitu pelapukan. Nah, pelapukan sendiri itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pelapukan fisika dan yang kedua yaitu pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini disebabkan oleh perubahan komposisi kimiawi. Pelapukan ini menyebabkan batuan mengalami perubahan komposisi kimiawi. Contohnya, tercampurnya batuan oleh limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Dan yang selanjutnya yaitu pelapukan fisika. Nah, pelapukan fisika ini juga bisa disebut sebagai pelapukan mekanik. Pelapukan fisika adalah proses pelapukan dari batuan yang disebabkan adanya faktor fisik pada batuan. Misalnya, yaitu dipengaruhi oleh udara, tekanan, dan juga kristalisasi garam yang terjadi di pantai. Selain itu, perbedaan temperatur udara yang tinggi di daerah kontinental atau daerah iklim gurun juga dapat menyebabkan perubahan pelapukan pada batuan fisika. Hal ini terjadi karena iklim gurun ketika siang hari suhu akan terasa sangat panas sehingga batuan akan mengembang. Sebaliknya, ketika malam hari udara di daerah kontinental akan terasa sangat dingin, maka batuan akan mengkerut. Dan selanjutnya bisa juga dipengaruhi oleh pembekuan air di dalam batuan.
Dan yang selanjutnya yaitu deformasi. Deformasi sendiri itu yaitu perubahan fisik batuan karena pengaruh tekanan dari dalam bumi. Dan yang terakhir yaitu perubahan jenis batuan, yaitu menyebabkan suatu jenis batuan menjadi jenis batuan yang lain. Misalnya, yaitu batuan beku menjadi batuan sedimen dan batuan sedimen menjadi batuan metamorf. Macam-macam batuan. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang terdiri atas batuan. Proses terbentuknya batuan itu berbeda-beda, akan tetapi induk dari beberapa batuan adalah magma. Magma ialah batuan cair yang bersuhu tinggi dan mengandung mineral dan gas. Secara garis besar, batuan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah batuan beku, yang kedua adalah batuan sedimen, dan yang ketiga adalah batuan metamorf. Untuk yang pertama adalah batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma cair dan mengalami pendinginan kemudian mengeras. Proses pembentukan magma dapat terjadi ketika magma sedang di dapur, di tengah perjalanan, dan sudah di dekat bumi. Berdasarkan teksturnya, batuan beku dibagi menjadi 2, yaitu batuan beku plutonik dan batuan beku vulkanik. Yang pertama adalah batuan beku plutonik. Batuan beku plutonik adalah batuan beku yang tersusun dari magma yang relatif lambat, sehingga mineral penyusunnya menjadi besar. Contohnya adalah batuan granit dan juga dorit. Untuk yang kedua adalah batuan beku vulkanik. Batuan beku vulkanik adalah batuan beku yang tersusun dari magma yang relatif cepat sehingga mineral penyusunnya sedikit. Contohnya adalah batu basalt dan batu indesit. Untuk batuan yang kedua adalah batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk dari proses morfologi yang dipengaruhi lamanya waktu. Secara garis besar, batuan sedimen terbagi menjadi 2, yaitu batuan sedimen klasik dan non-klasik. Yang pertama adalah batuan sedimen klasik. Batuan sedimen klasik adalah batuan yang terbentuk dari proses pengendapan dan material-material yang mengalami transformasi. Contohnya adalah batuan konglomerat. Untuk yang kedua adalah batuan sedimen non-klasik. Batuan sedimen non-klasik adalah batuan yang terbentuk dari proses kimia. Contohnya adalah batu gamping dan batu kapur. Untuk yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah yaitu batuan beku atau batuan sedimen yang berubah akibat bertambahnya temperatur dan tekanan. Contohnya adalah batu sabak yang merupakan dari batu lempung, dan masih banyak lagi.